Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview pergerakan IHSG hari ini dan juga beberapa emiten yang cukup kita pantau hari ini. Terkhususnya ada beberapa taking profit oleh asing dan beberapa retail juga menampung dengan cukup banyak. Sebelumnya jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan juga bisa bergabung di grup Telegram, dan ini masa Stockbit juga yang juga ada linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan langsung melihat saham yang saya maksud. Pertama kita akan membahas komposite terlebih dahulu. Bentuk gambarannya bagaimana komposite hari ini melakukan BEP ya. Dia open dan close di tempat yang sama dan bertahan di area sideways-nya. Komposite itu di 6033. Secara momentum volume trend masih sangat bagus ya, dan secara RSI juga cenderung lebih sideways sepertinya karena belum ada tentu arah menuju akumulasi ataupun melalui distribusi. Jika kita lihat dengan time frame kecil, di sini kita sudah melihat bahwa ada arah distribusi ya, dan masih konsolidasi sepertinya. Namun di sisi lain kita lihat secara MACD, volume trennya masih mengalami proses distribusi. Saya pikir teman-teman bisa berhati-hati ya, sesuai dengan ulasan saham saya kemarin juga. Kompositnya harus kita waspadai apakah ada ajang take profit atau tidak. Sepertinya sudah dilakukan dengan secara permula ya untuk taking profit, karena juga ada berita mengenai corona di Indonesia semakin membludak. Kita juga patut waspada untuk pergerakan IHSG selanjutnya. Baik, ada saham pertama yang cukup menarik dan melakukan breakout hari ini. Ada MLPL. Pada time frame sejam tadi itu sudah sangat bagus ya. Dia berhasil break dengan cukup kuat di sini dan di sini. Dengan time frame 1 jam dan 4 jam itu hampir sama. Dia break dengan cukup kuat. Volumenya juga pasti ya. Itu saya pikir ya sangat bagus untuk entry tadi. Ada pola penan saya pikir ya. Nah, jika kita lihat target untuk taking profitnya sesuai dengan lebar pattern di area breakoutnya itu di area 845 sebagai area taking profit optimal ya. Jika kita menariknya secara Fibonacci, oke, di area 900 merupakan target profit pertama, dan target profit kedua itu ada di 1045. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MLPL, perhatikan nanti area 845 ya, karena dia sudah berhasil di area breakoutnya ini di area 725 mampu dia tembus, karena ini merupakan area rentang sangat rentang untuk kita ambil posisi ya tadi. Secara volume sangat besar, secara MACD akan melakukan volume trend secara bullish, dan secara RSI juga disertakan sudah dilakukan akumulasi. Secara foreign telah dimasuki 3,9 hari ini yang diinisiatif oleh YP, AO, EP, BK, dan CC. Sementara itu ada KI asing, PD yang melakukan distribusi ya. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah entry, saya pikir ya kita hanya cukup bersabar. Kemungkinan besar dia akan retest kembali di area 700 lalu dia rally lagi. Biasanya seperti itu dia membuat pola ya. Karena pola-pola
seperti ini perlu di retest sebelumnya. Selanjutnya ada saham MTech. Karena adanya public expose dari Bukalapak pukul 9.30 tadi, banyak ajang taking profit, panic selling yang dilakukan oleh asing dan memancing para retail juga keluar. Namun sekarang masih tertahan di area supply base-nya, itu di area 2860 sampai 2790. Karena dia break di bawah 2790, saya pikir teman-teman sudah bisa menjaga dia di area 2680 sampai 2640 untuk supply akum ya, jika teman-teman masih belum punya barang MTech. Secara volume ini sangat besar ya, benar nyatanya asing banyak keluar. Kalau kita lihat secara block summary, asing yang keluar ada BK, KK yang jumlah besar dan disambut lagi oleh AK BK yang lain. Nah, di sini mungkin ada pertukaran ya antara sama-sama broker atau sesama broker asing tetapi lain pengguna ya. Kalau kita menjadikan all, nah kita buatkan net. Nah, di sini kita udah dapat pastikan yang keluar adalah KZ, CPXA, BR, BB yang sangat banyak dan langsung ditampung oleh AK asing, YP, CP asing, AI, AZ. Nah, ini sudah sangat bagus ya untuk MTech. Jadi begitu teman-teman ya, jangan berkecil hati. Saya pikir MTech masih ada peluangnya karena akumulasinya masih cukup banyak ya, di angka 2700-an. Sekarang posisinya di 2760, berarti teman-teman sudah sangat unggul ya, di bawah ZP, di bawah PD, di bawah CC, di bawah AK, dan NT-nya udah sangat bagus saya pikir di area 2760 untuk melihat momentum dari MTech. Selanjutnya ada saham HMA, salah satu anak usaha elang MTech. Itu juga menjadi panic selling akibat asing yang keluar dari MTech dan masuk lagi ke area demand-nya di 2260 sampai 2150. Secara akumulasi, secara volume trend memang sedang melakukan distribusi. Saya pikir ini ada distribusi wajar. Kenapa? Karena sudah mengalami kenaikan yang cukup. Jika dia break dari sini udah hampir 38%, wajar ya melakukan distribusi kecil. Secara foreign memang dia melakukan distribusi yang cukup kuat. Dia dilakukan oleh YU, DR, DX dan lain sebagainya untuk hari ini dan ditampung oleh FS, CS, CC, AK dan YJ. Kita lihat asing siapa yang nampung ya, kebanyakan yang nampung adalah AK. Kalau kita lihat dari hasilnya satu minggu ini, dia masih distribusi ya 73,8 miliar yang ditampung juga oleh LG untuk asingnya. Secara domestik atau all dengan foreign dan dalam negeri, CS melakukan akumulasi sangat banyak ya, sebesar 2201 untuk harga take price-nya di area volume 86,5 miliar. Itu sudah cukup besar ya untuk menampung CB, PD, YB, YU dan AZ untuk masuk ke CS, dan yang lainnya ditampung oleh FS, LG, RX dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perhatikan lah, MTech dan HMI ini merupakan dua orang yang mungkin akan manggung minggu depan ya, karena ada panic selling antara foreign yang memancing retail juga untuk keluar, sehingga foreign nantinya mendapat harga yang lebih bawah lagi untuk akumulasi mereka. Selanjutnya ada saham PMMP, saham udang yang saya calling juga untuk jajan sore kemarin, tutup di atas 456 dengan dia perlu target breakoutnya itu di area ungu juga di 456 sampai 452 menuju area supply lanjutan di 468 sampai 464. Secara momentum, secara volume trend sangat bagus ya. Saya pikir akumulasi yang dilakukan oleh PMMP ini sudah sangat bagus karena membreak dengan volume yang cukup kuat dengan beberapa volume kecil di sini dan akan di break ya 9 Juli. Ada
akumulasi barang sebesar 40,2 juta oleh YP, LG, MG, SK dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham PMMP, perhatikanlah area 468 sampai 464 menuju area 542 yang target profit untuk swingnya ya. Jika teman-teman ingin swing dan sudah ambil kemarin, saya pikir hold saja selama dia tidak menembus area 436 sebagai area stop lossnya, seperti itu. Sekian dulu untuk ulasan saham minggu ini yang layak dipantau untuk penerusan minggu depan juga. Dan beberapa jajan sore juga sangat lumayan lah saya pikir untuk teman-teman saya joker untuk taking profit, dan ada beberapa yang cut loss. Seperti contohnya BEPS ini sangat mengejutkan, yang hari ini dia sangat rally ya, karena kemarin dia sangat mandek dan terkena area stop loss mungkin bagi teman-teman yang tidak mampu hold, karena area batasannya itu di 428 dan 414 sebagai area demand. Saya pikir juga kita harus again ya untuk di BEPS seperti itu. Sekian dulu untuk ulasan saham ini ya. Saya pikir bagi teman-teman yang tertarik bisa bergabung ya di grup Telegram dan ini Masa Stockbook juga, yang sudah saya sertakan linknya di deskripsi video ini juga. Saya ucapkan terima kasih.